Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang BSU atau pendataan BSU untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTIdiaba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengisi format pendataan BSU yang di-share oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu bantuan subsidi upah untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak sekali yang bertanya pada saya Bapak Ibu, khususnya di Kabupaten Bondowoso, Mas, bagaimana sih langkah untuk pengisiannya? Mas, apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana langkahnya? Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Kita langsung simak videonya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan atau meng-share link kepada Bapak Ibu semua, khususnya operator di sekolah. Karena link tersebut hanya untuk operator. Jadi yang membantu mengisikan itu adalah operator yang ada di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus dilakukan operator sekolah akan ada dua isian. Yang pertama adalah spreadsheet. Kemudian yang kedua adalah SIIP Ketenagakerjaan. Jadi kedua link ini harus Bapak Ibu lakukan pengisian. Nah, yang perlu dilakukan oleh operator maka harus mengisi pertama adalah spreadsheet, kemudian SIIP Ketenagakerjaan. Nah, yang pertama ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana langkah untuk mengisi spreadsheet yang di-share oleh Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa klik bit.ly yang telah di-share oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada masing-masing cabang dinas. Kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah jelas sekali untuk langkah penggunaannya atau langkah pengerjaannya. Di sini untuk kode, nomor identitas, KPJ, dan nama ketenagakerjaan mohon tidak diubah. Nah, di sini sudah jelas sekali untuk yang berwarna merah itu tidak dapat dirubah. Kemudian untuk yang berwarna kuning itu dapat dirubah Bapak Ibu sesuai dengan data Bapak Ibu masing-masing. Kita langsung saja pada sheet yang pertama yaitu GTT SMA. Pada GTT SMA di sini sudah ada kolom nama atau kode, nomor identitas, KPJ, nomor kepegawaian, nama ketenagakerjaan, nama bank, nomor rekening, nama handphone, kemudian nama cabang dinas, status penyerahan, dan keterangan. Kita bahas satu persatu. Untuk kode, nomor identitas, KPJ, nomor kepegawaian, kemudian nama tenaga kerja, karena di sini sudah merah, nah di sini kan merah tidak perlu diubah, maka Bapak Ibu tidak perlu merubah. Nah, kenapa ada link baru yang di-share oleh Dinas Pendidikan? Karena Bapak Ibu di lembaga itu mengisi tidak sesuai dengan yang ada di sini atau ketentuan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga banyak data yang geser Bapak Ibu. Namanya A, identitasnya B. Namanya B, identitasnya C. Jadi terus seperti itu. Sehingga data itu tidak dapat diambil atau tidak valid istilahnya. Nah, dengan adanya link yang terbaru ini, maka Dinas Pendidikan saat ini memprotek untuk kolom yang berwarna merah. Jadi yang berwarna merah di sini tidak dapat diakses oleh Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas, saya tidak dapat merubah atau mengisi link yang ada di situ. Misalnya satu kasus seperti ini Bapak Ibu. Beberapa alat mungkin tidak tersedia karena traffic terlalu padat. Jika terjadi seperti ini, berarti saat ini yang mengakses sheet ini itu sangat penuh sekali. Sehingga untuk mereloadnya meskipun data Bapak Ibu atau kecepatan internet Bapak Ibu itu melebihi batas, akan tetapi Google Sheet-nya tidak mampu Bapak Ibu. Nah, di sini masih loading lama Bapak Ibu. Jadi misalnya terjadi seperti ini mohon ditunggu, bersabar. Mungkin bisa dikerjakan nanti malam. Karena yang mengakses ini sangat banyak sekali. Sehingga untuk satu perubahan saja Google Spreadsheet ini tidak mampu Bapak Ibu. Nah, di sini sangat lama sekali. Maka Bapak Ibu harap bersabar. Coba Bapak Ibu dikunjungi beberapa saat kemudian. Seperti itu. Nah, jadi Dinas Pendidikan itu memprotek, itu tujuannya seperti itu agar tidak berubah data utama yang dari BPJS Ketenagakerjaan ini, khususnya yang berwarna merah. Nah, untuk nama bank, nomor rekening, nama rekening handphone ini Bapak Ibu
ubah itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa merubah. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Mas, bagaimana untuk mengisi data ini, mengisi data yang berwarna kuning yang katanya itu bisa diakses? Jadi langkahnya seperti ini. Untuk pencarian di kolom ini atau di sheet ini, saya sarankan yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan NIK untuk validasinya. Jadi kita gunakan Ctrl F di keyboard, kemudian kita cari NIK kita. Kenapa? Kalau misalnya mencari berdasarkan nama itu sangat banyak sekali yang hampir mirip Bapak Ibu. Ditakutkan Bapak Ibu itu salah mengisi miliknya orang lain. Misalnya namanya Syamsul Arifin. Syamsul Arifin di sini contohnya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu salah mengisi milik orang lain. Maka oleh sebab itu untuk validasi pertama saya sarankan menggunakan nomor identitas Bapak Ibu, yaitu NIK Bapak Ibu yang pertama. Seandainya menggunakan koin yang pertama, seandainya tidak bisa menggunakan NIK, Bapak Ibu bisa menggunakan nama Bapak Ibu. Tapi ingat, ketika menggunakan pencarian berdasarkan nama, pastikan NIK yang di sini itu benar, nomor identitasnya. Jangan sampai salah mengisi miliknya orang lain. Karena data ini tidak menyebutkan cabang dinas masing-masing. Jadi menyebutkan nomor identitas, KPJ, dan nama tenaga kerja. Nah, data yang paling valid yaitu menggunakan nomor identitas, yaitu nomor NIK Bapak Ibu. Itu lebih valid daripada menggunakan nama. Baru alternatif yang pertama tidak bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan nama. Nah, seperti itu. Nah, langkah pengisiannya, contohnya saya menggunakan NIK, kita tempelkan saja seperti ini. Pasti akan hanya ada satu di sini Bapak Ibu. Nah, kan muncul di sini. Oh, ternyata di kolom 4. Bapak Ibu bisa geser ke samping. Ketikkan yang pertama nama bank, pilih bank apa yang Bapak Ibu miliki. Di sini hanya ada bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Hanya ada 4 bank ini. Ada pertanyaan, Mas, bagaimana misalnya saya tidak memiliki bank yang 4 ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab sendiri. Jika tidak ada nomor rekening bank yang ini, otomatis tidak bisa dimasukkan. Langkahnya Bapak Ibu mungkin bisa membuat bank yang ada di sini, yang tercantum di sini. Karena untuk nama bank dan nama rekening, seperti video yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu harus sesuai dengan nama Bapak Ibu. Jadi antara nama di bank dengan NIK itu harus sesuai. Jadi seperti itu. Nah, kita contohkan saja BRI. Nomor rekeningnya berapa? Nah, 12345. Misalnya seperti itu. Dan ingat, seandainya di depan itu adalah 0 angkanya, misalnya 00135. BRI kan seperti itu biasanya. Jangan lupa diberi tanda petik di depannya. Petik di depan 00. Nah, jadinya seperti itu. Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan angka petik di depan, maka biasanya itu hilang Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Tapi biasakan menggunakan angka petik di depan 0. Misalnya terdapat angka 0 di depan. Contohnya 001235. Seperti itu. Nama rekening sesuai dengan yang ada di buku rekening Bapak Ibu. Handphone, pastikan handphone yang aktif. Nah, saya contohkan nama rekening misalnya sama, di sini Avandi, contoh. Kemudian nomor handphone, pastikan di depan ada petiknya jika 0. Ini mengantisipasi terjadinya tidak terbaca nolnya Bapak Ibu. 085XXX misalnya gitu. Nah, kemudian sebagai pelengkap agar identitas Bapak Ibu itu tercantum di nama cabang dinas Bapak Ibu, jangan lupa untuk memilih cabang dinas yang ada di sini. Tinggal memilih saja Bapak Ibu nama cabang dinasnya dari cabang dinas mana. Misalnya cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso. Dan Bapak Ibu keterangan jika dibutuhkan. Kemudian ada pertanyaan gini, Mas, PTT saya atau GTT saya sudah menjadi P3K. Maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengisian data di awal. Bapak Ibu langsung diisi di sini kolom keterangan bahwasanya yang bersangkutan itu saat ini telah menjadi P3K atau sudah berhenti maupun meninggal. Jadi langsung diisi pada kolom keterangan yang ada di sini Bapak Ibu. Jangan mengisi selain di depan atau tidak perlu mengisi data yang di depan tersebut. Langsung saja P3K. Sehingga nanti Dinas Pendidikan itu sortir berdasarkan yang tidak memenuhi di sini, langsung muncul. Oh, nama-nama ini sudah keterima P3K. Oh, nama-nama ini sudah berhenti. Oh, nama-nama ini sudah meninggal. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu mohon diisi bukan hanya di GTT SMA saja, tapi di GTT SMK, GTT PKPLK, PTT SMA, PTT SMK, dan PTT PKPLK. Jadi diisi ke semua sheet di sini. Nah, saya perhatikan lagi atau saya pertegas lagi.
untuk pencarian lebih baik menggunakan NIK daripada menggunakan nama. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan nama, banyak nama yang sama di sini. Saya takutkan Bapak Ibu mengisi nama orang lain pada data orang lain. Mengisi data orang lain pada nama orang lain, bukan pada nama Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa juga untuk menambahkan nama cabang dinasnya sebagai tanda bahwa Bapak Ibu itu ada di cabang dinas Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ketika terjadi permasalahan, misalnya seperti ini gagal mereload, itu karena banyak perubahan. Jadi setiap data ini akan selalu berubah. Banyak yang mengakses sehingga lemot sekali pada spreadsheet-nya. Itu untuk isian spreadsheet. Kemudian isian kedua yang dilakukan oleh operator di masing-masing sekolah itu mengisi pada SIIP ketenagakerjaan. Nah, langkahnya bagaimana Mas untuk mengisi SIIP ketenagakerjaan tersebut? Nah, untuk mengakses SIPP ketenagakerjaan, Bapak Ibu bisa masuk pada sipp.bpjs-ketenagakerjaan.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses halaman tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memasukkan username dan password, kemudian captcha yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ingat, untuk username dan password SIPP ketenagakerjaan ini karena sifatnya rahasia, mohon Bapak Ibu yang menjadi operator sekolah tidak share ke rekan-rekannya atau ke tenaga kerjanya atau ke GTT PTT-nya. Jadi cukup Bapak Ibu yang dapat mengakses data di sini. Karena itu tidak perorangan Bapak Ibu mengaksesnya, itu langsung kumulatif se-Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi hati-hati dalam proses pengisian ini. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu jaga kerahasiaan bersama. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan username dan password SIPP ini mohon bisa menghubungi cabang dinas di masing-masing wilayah. Nah, kita langsung saja masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada cabang dinasnya, dan cabang dinas atau Bapak Ibu nanti minta kepada cabang dinasnya. Nah, untuk username dan password di sini Bapak Ibu, di sini ada beberapa tipe atau beberapa jenis, yaitu GTT SMA, PTT SMA, GTT SMK, PTT SMK, GTT PKPLK, dan PTT PKPLK. Jadi terpisah-pisah di masing-masing usernya. Terpisah-pisah itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus hati-hati dalam pengisiannya. Nah, contohnya saja saya akan masukkan yang pertama untuk PTT SMA contohnya. Nah, kita kopikan username dan password yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada Bapak Ibu semua. Setelah itu kita masukkan kodenya yang sesuai dengan di sini. Dan kita klik login. Dan nanti akan ditampilkan berhasil Bapak Ibu. Nah, langkah Bapak Ibu ketika sudah diberikan atau ditampilkan halaman seperti ini, maka Bapak Ibu di sini bisa langsung masuk pada Bapak Ibu bisa mengakses mutasi data yang ada di samping kiri. Mutasi data, kemudian setelah itu akan muncul pemberitahuan seperti ini. Bapak Ibu klik OK. Dan untuk pencarian di sini saya sarankan menggunakan NIK. Jadi Bapak Ibu bisa di bawah di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat, kita pilih NIK-nya, kemudian kita cari berdasarkan NIK saja agar lebih spesifik ke diri PTT kita ataupun GTT kita. NIK-nya Avandi kita cari. Nah, jika sudah benar, maka di sini akan ditampilkan nama Avandi Bapak Ibu, dimunculkan. Baru Bapak Ibu pada action di sini, actionnya di sini Bapak Ibu klik edit profil. Nah, actionnya saya ulangi lagi. Bapak Ibu bisa masuk pada mutasi data, kemudian masuk pada yang di bawah pada shirt di sini NIK, kita pilih, kemudian kita tempelkan, pastekan NIK GTT kita, kemudian kita cari. Nah, di sini saya tekankan lagi Bapak Ibu, karena di sini kan ada beberapa sheet, ada GTT SMA, GTT SMK, dan juga di SIPP-nya ini seperti itu, terpisah. Misalnya Bapak Ibu tidak menemukan ketika pencarian NIK, pastikan tidak salah memilih antara GTT maupun PTT. Karena yang terjadi, Mas, kok tidak terdaftar ya NIK dari PTT kita? Padahal Bapak Ibu copy pastenya miliknya GTT-nya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Takutnya salah di situ. Kita lanjut saja. Kita masuk pada action, kemudian edit profil. Nah, di sini akan ditampilkan halaman dari profil tenaga kerja Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu ubah, yang bisa dirubah.
Nah, karena untuk NIK, nama tanggal lahir di sini tidak dapat dirubah. Kita tunggu saja, mungkin nantinya misalnya Bapak Ibu salah NIK-nya, Dinas Pendidikan akan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita tunggu saja informasinya. Nah, Bapak Ibu di sini coba cek pada alamat domisili, kemudian email dan sebagainya. Itu diupdate, misalnya ada perubahan data. Dan juga ketika NIK kita tidak terdaftar pada SIPP ini, mungkin Bapak Ibu tenaga kerjanya itu belum mengupdate datanya pada Dukcapil. Maka mohon segera lakukan proses update pada Dukcapil setempat. Misalnya terjadi NIK Bapak Ibu tuh keliru dengan data yang sudah ada di sini. Karena banyak sekali temuan NIK-nya tidak sesuai dengan data yang di BPJS Excel ini. Di nomor identitas ini tidak sesuai. Jadi misalnya terjadi seperti itu, maka segera lapor pada Dukcapil setempat untuk dilakukan verval lagi agar terupdate datanya. Nah, ketika muncul profil tenaga kerja di sini, untuk NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung tidak dapat dirubah karena ini sudah sinkron dengan Dukcapil. Tapi mungkin kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya. Untuk alamat domisili kita perbarui, kemudian nomor pegawai misalnya tidak ada, kita kosongi. NPWP di sini kosong. Nomor handphone, pastikan nomor handphone yang aktif, email yang aktif, lokasi pekerjaan kita pilih di mana lokasinya, kemudian nama banknya kita pilih nama banknya apa, sesuai dengan inputan yang telah kita inputkan tadi, misalnya BRI, tulis saja BRI. Kemudian nama rekening sesuai dengan nama rekening yang di spreadsheet maupun nama rekening yang ada di buku tabungan Bapak Ibu. Begitu pula nomor rekening. Nomor rekening yang ada di spreadsheet maupun di buku tabungan Bapak Ibu harus sesuai. Setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan save. Nah, save baru nantinya datanya terupdate Bapak Ibu. Jadi seperti itulah langkahnya agar Bapak Ibu bisa mengakses untuk SIPP maupun Excel yang di-share oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu melakukan update pada spreadsheet, kemudian melakukan update pada SIPP, yaitu pada profil. Nah, sekali lagi yang di sini ya Bapak Ibu, edit profil, yang ada di edit profil. Hanya itu saja sebenarnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak banyak Bapak Ibu yang harus dilakukan untuk pengusulan BSU, bantuan subsidi upah untuk tenaga kerjaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin informasi yang saya sampaikan ini kurang jelas, atau mungkin ada informasi yang Bapak Ibu bingung, bisa cantumkan pada kolom komentar yang di bawah. Atau ketika mungkin ada update informasi dari Dinas Pendidikan akan saya sampaikan pada channel saya. Sehingga Bapak Ibu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Dan juga Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya telah menonton semua video dari saya dan atas partisipasi Bapak Ibu yang telah subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.